Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Renungan minggu kedua di masa Advent ini bertemakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes Pembaptis, dia selalu muncul sepanjang tahun, selalu dengan pesan yang datang demikian: bertobatlah, luruskan hidupmu. Semua orang bersenang-senang bersiap-siap untuk Natal. Ada yang pergi mendengarkan musik Natal, ada yang menonton acara televisi, ada juga yang mempersiapkan pesta Natal. Dan justru di sini Yohanes memerintahkan untuk bertobat. Apakah itu cara untuk bersiap-siap menyambut Natal? Markus pasal 1 berkata demikian: Yohanes muncul membaptis di padang gurun, dan pernyataan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa, dan seluruh negeri Yudea dan seluruh Yerusalem dibaptis olehnya di sungai Yordan. Baptisan pertobatan. Orang-orang mengaku dosa mereka. Terdengar agak suram bukan? Dan tidak terlalu ceria. Mari kita cari tahu lebih banyak sekarang saat kita membahas baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada hari ini mengingatkan kita tentang arti makna baptisan dalam kehidupan hari lepas hari. Yohanes, dia sedang mempersiapkan jalan untuk Yesus, Mesias Sang Juru Selamat. Dan baptisan pertobatan adalah cara untuk melakukannya. Yohanes berkata dalam Injil demikian: persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes datang berkhotbah, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan juga ketika Tuhan Yesus datang berkhotbah, demikian: bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Pesan yang sama persis, dan kita bisa mencarinya di Alkitab. Yesus juga berkata, saya datang untuk memanggil orang berdosa untuk bertobat. Apakah itu kita? Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memerintahkan para rasulnya dan juga semua pengkabar Injil tentang apa yang harus dikhotbahkan. Dia menyatakan demikianlah ada tertulis bahwa Kristus akan menderita dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan dalam namanya kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus memberitahu mereka untuk menjadikan semua bangsa murid dengan membaptis dan mengajar. Jadi kita percaya dan berkhotbah serta mempraktikkan bahwa kita masing-masing telah menerima baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Dan inilah juga dilakukan oleh para rasul, seperti Petrus pada hari Pentakosta memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Dia mengatakan, bertobatlah dan dibaptislah masing-masing dari kamu dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Demikian juga Paulus dalam suratnya kepada orang Roma mengaitkan baptisan Kristen dengan pertobatan. Dalam Roma pasal 6 ayat 1, Paulus menulis, jika demikian,
Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jemaat, apa yang akan kita katakan kemudian setelah kita mendengar pesan ini? Apakah kita akan terus berdosa agar anugerah semakin bertambah? Bagaimana kita yang telah mati bagi dosa masih hidup di dalamnya? Apakah kita tidak tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus, dibaptis dalam kematiannya? Karena itu kita dikuburkan bersamanya melalui baptisan dalam kematian, agar sama seperti Kristus dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, kita juga bisa berjalan dalam hidup yang baru. Kita mengingat Bapak Reformasi kita, yakni Martin Luther, menggambarkan kehidupan seorang Kristen sebagai salah satu pertobatan. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther memposting 95 tesisnya. Dan yang pertama demikian: ketika Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Bertobatlah," Dia menghendaki seluruh kehidupan orang percaya menjadi salah satu pertobatan. Saudara tahu, Luther menyadari bahwa dengan membeli indulgensi atau surat pengampunan dosa pada saat itu, orang-orang melewati pertobatan sejati, dan hal itu tidak baik, bahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kristus Tuhan kita akan menjadikan kita orang Kristen bertobat, dan tidak hanya sekali, tetapi sepanjang hidup kita. Dan begitulah cara Martin Luther menjalankan pentingnya baptisan kudus bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam Katekismus Luther, bagian sakramen baptisan kudus, bagian keempat, ada sebuah pertanyaan demikian: apa yang ditunjukkan oleh pembaptisan dengan air? Itu menunjukkan bahwa Adam tua atau manusia lama yang hidup di dalam kita harus dengan penyesalan dan pertobatan setiap hari yang ditenggelamkan dan mati dengan segala dosa dan keinginan jahat, dan bahwa manusia baru setiap hari harus muncul dan bangkit untuk hidup di hadapan Tuhan dalam kebenaran dan kemurnian selamanya. Apakah saudara mengerti maksudnya? Pembaptisan kita menempatkan kita dalam seluruh kehidupan pertobatan setiap hari. Setiap hari kita adalah seperti seorang yang sekarat, dan juga kita bangkit bersama Kristus. Setiap hari sifat lama kita yang berdosa, Adam tua, manusia lama kita yang hidup di dalam kita juga perlu kembali ke bawah air dan ditenggelamkan dan mati. Ya, penyesalan setiap hari, pertobatan setiap hari. Semua dosa dan keinginan jahat harus didukakan dan disesali. Apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita menyesal setiap hari, bertobat setiap hari? Dosa-dosa apa yang perlu kita akui untuk kita dukakan dan bertobat? Jemaat Tuhan yang terkasih, disinilah kita semakin memaknai arti baptisan dalam hidup kita hari lepas hari. Ketika jemaat Tuhan merenungkan hal ini, kita dapat semakin meresapi apa yang dimaksud Tuhan. Mari kita berkaca kepada 10 perintah Tuhan. Apa saja dosa-dosa yang kita harus akui dan bertobat? Hidup menurut 10 perintah Tuhan.
Apakah kita seorang ayah, ibu, putra, putri, suami, istri, atau pekerja? Apakah kita pernah tidak patuh, tidak setia, atau malas? Apakah kita pernah menjadi pemarah, kasar, atau suka bertengkar? Apakah kita menyakiti seseorang dengan kata-kata atau perbuatan kita? Apakah kita telah mengungkapkan atau lalai menyia-nyiakan sesuatu atau melakukan kejahatan? Dan itu merupakan beberapa pernyataan atau pertanyaan contoh. Mari, ujilah hidup kita dan lihat di mana kita perlu bertobat. Jadi, khotbah Yohanes tentang baptisan pertobatan selalu ada, baik pada minggu kedua di Advent atau juga di minggu-minggu selanjutnya. Berita tentang pertobatan harus dikumandangkan. Disinilah jemaat Tuhan, pertobatan. Kita memerlukan baptisan ini. Dengan dibaptis, maka mati oleh dosa, mati untuk diri sendiri, hidup dalam kebenaran, hidup untuk Tuhan, dikuburkan dengan Yesus dan dibesarkan dengan Dia juga. Kita dibaptis ke dalam kehidupan pertobatan dan pengampunan. Jadi, jangan kita lupakan juga bagian dari pesan Yohanes, pengampunan dosa. Lihat, di sanalah pertobatan ada. Langsung kepada Yesus dan pengampunannya. Fakta bahwa kita memiliki dosa untuk mengaku dan bertobat seharusnya ini bukan hal yang mengejutkan. Hanya mengakui fakta itu tidak menyelamatkan kita. Tetapi Yesus akan melakukannya, menyelamatkan kita dari dosa. Dia akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan itu ditunjukkan juga oleh Yohanes kepada kita ketika kita mengakui dosa-dosa kita di dalam Tuhan Yesus. Yohanes berseru di ayat 7 demikian. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah Yesus yang tunjukkan kepada Yohanes dan juga kepada kita. Yesus adalah orang yang perkasa untuk menyelamatkan. Yesus adalah pribadi yang layak menerima semua kehormatan dan kemuliaan. Kristus Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosa saudara dan saya, semuanya, semua dosa kita. Kita mengakuinya. Tuhan Yesus membersihkan kita dari mereka dengan darah sucinya yang tertumpah di kayu salib. Tuhan Yesuslah yang kita andalkan untuk semua masalah dosa kita. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan itu. Tidak ada lagi yang bisa memuaskan atau mengisi kekosongan itu. Kita hanya membutuhkan Yesus. Setiap hari selama kita memiliki dosa untuk bertobat, selama kita membutuhkan pengampunan atas dosa-dosa itu, selama ada kebenaran dan kehidupan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, artinya kita bertobat setiap hari lepas hari. Jadi jemaat Tuhan, baptisan kita seperti baptisan Yohanes adalah untuk pengampunan dosa, membawa kita ke sana. Itu membawa kita kepada Yesus, juru selamat dari dosa. Dan Yesus sebaliknya adalah Dia yang membaptis kita dengan Roh Kudus yang lebih tinggi dari Yohanes itu. Yohanes memberitahu kita, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan begitu juga Yesus pada hari Pentakosta. Tuhan yang telah naik mencurahkan Roh Kudus ke gereja dan semua orang yang dibaptis pada itu, hari itu, dan seterusnya. Kita diberi karunia Roh Kudus dalam baptisan kita. Roh akan membuat kita tetap dalam iman yang benar sepanjang hidup kita. Dia akan membuat kita tetap dekat dengan Yesus, dan Dia akan melakukannya melalui Injil.
ketika gereja melaksanakan pemberitaan firman dan juga sakramen. Sarana kasih karunia ini membawa kita untuk tetap dekat dengan Yesus. Roh Kudus akan melakukan pekerjaannya dan kita juga dapat mengandalkan itu. Jemaat Tuhan, hari ini sekali lagi Yohanes muncul mengumumkan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Apakah hal ini masih relevan juga bagi kita hari ini? Ya, pasti. Yohanes sedang mempersiapkan jalan Tuhan. Dia mengarahkan kita kepada Yesus yang perkasa, yang mengampuni dosa-dosa kita dan membaptis kita dengan Roh Kudus. Apakah ini adalah cara juga untuk mempersiapkan hati kita menyambut Natal? Ya, tentu saja. Pertobatan demi pertobatan. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut Natal dengan bertobat hari lepas hari. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kiranya berita pengampunan dosa ini menguatkan jemaat Tuhan dimanapun berada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.